saya bersama dengan Kepala Humas Daop 4 Semarang, Bapak Edi Kuswoyo. Halo Pak Edi. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu. Kontrol dari stasiun ke stasiun di wilayah Daop 4. Ya. Capek tidak Pak? Tidak capek karena kita senang dan teman-teman yang kita ketemu di kantor, di stasiun itu selalu membuat saya semangat dan senang terus. Pak Edi, kemarin kita sempat diajak untuk gathering sama Humas Daop 4 dan di situ diberitahu bahwa Pak Edi pindah ke Jakarta untuk menjadi humas di sana. Humas Daop 1 Jakarta, dan nanti di sini akan ada humas baru. Nah, sebelum Pak Edi ini geser dari Semarang atau balik ke Jakarta, kita mau tanya-tanya dulu. Bapak selama kemudian bertugas di wilayah Daop 4 Semarang, di Kota Semarang, ini seperti apa Pak? Saya bertugas di Semarang sebagai manajer Humas Daop 4 Semarang itu dari akhir Agustus 2015 ya. Kemudian sampai sekarang ya Desember 2017, kurang lebih 1 tahun 4 bulan ya. 1 tahun 4 bulan. Dan awal permulaan sangat kaget ya, karena saya baru tiba di Semarang ya, tapi berangsur-angsur terus sangat nyaman di Semarang karena situasi kantor, situasi pekerjaan dan wilayahnya Daop 4 Semarang itu asik sekali ya, asik sekali, semuanya welcome dan ada lucu-lucunya ya, ada riang gembiranya, ada yang unik-unik ya, kemudian ada yang ada seriusnya juga ada, dan itu sangat membuat saya kangen dan betah di Semarang ya, Daop 4 Semarang, apalagi ditambah lagi dengan kuliner-kuliner yang ada di Semarang ini. Wah, sangat luar biasa dan membuat saya itu ya lama-lama di sini tidak terasa sampai 1 tahun 4 bulan, tapi terasa cepat ya. Terasa cepat. Bapak juga sering mengunjungi stasiun-stasiun, kemudian berkomunikasi secara langsung dengan mereka, dan kita juga punya VT bagaimana kemudian kesan-kesan mereka selama kemudian bertemu dengan Pak Edi. Kita tampilkan dulu, ini dia. Suka bercanda, suka kuliner, suka dia. Asik deh orangnya. Asik orangnya, suka bercanda, suka kuliner apalagi. Seru ya. Seru orangnya. Orangnya baik sih, orangnya baik, suka senyum seperti itu. Jadi sama kita ini juga sangat baik, sangat menghargai lah sama karyawannya, baik itu bawahannya maupun lainnya. Beliau berkunjung ke sini pun ya kerja aja, saling tegur sapa, walaupun tidak pernah ngobrol-ngobrol, yang penting ya orangnya nggak sombong. Awal ketemu beliau di sini kita lihatnya segen gitu kan. Tapi ternyata setelah kesini, setelah ketemu, setelah berinteraksi, ternyata orangnya sangat smart ya, sangat smart. Yang jelas pekerjaannya itu cepat. Semakin sukses, panjang umur, saya selalu kayak ulang tahun ya. Terus intinya semakin sukses di tempat yang baru. Iya. Lebih baik di sana, lebih sukses. Pokoknya is the best lah untuk Pak Edi di sini, sangat-sangat baik lah, luar biasa. Jakarta tambah sukses, selalu amanah, semoga kedepannya tambah berkah, dan untuk semuanya menjadi lebih baik lagi. Dan yang pasti saya yakin dengan di Jakarta semoga beliau akan jauh lebih sukses, jauh lebih komunikatif lagi karena kondisi di sana jauh lebih berbeda dari sini. Tapi saya yakin beliau itu sangat oke. Selamat Pak Edi, semakin sukses, sukses selalu. hits, terus jangan lupa sama Daop 4. Ya. Selamat dan sukses buat Pak Edi. Jangan lupakan kami. Yap, kita masih di Semarang Extra. Saya masih bersama dengan manajer Humas Daop 4 Semarang, Bapak Edi Kuswoyo. Sering ketemu dengan kawan-kawan media, ya, ketemu dengan para jurnalis nih Semarang dan sekitarnya. Ada pengalaman yang seru dengan kawan-kawan media? Ya ada. Saya pertama kali datang ke sini ketemu dengan jurnalis media Daop 4 Semarang, wilayah Semarang Jateng ini, ya lumayan kaget karena saya melihat itu ya ada yang unik
ada yang antik gitu ya, muka-mukanya ada yang lucu. Saya tipikal yang mana berarti? Kalau Mas Roman itu tipikal yang tengah-tengah ya, unik dan antik. Unik dan Unik dan antik. Jadi ya saya sempat kaget dulu. Saya harus memposisikan bahwa saya harus semangat dan karena saya masih bercampur ya, pikirannya bercampur baur bahwa antara keluarga, pekerjaan. Jadi saya harus cepat-cepat beradaptasi. Ketemu dengan kawan-kawan media yang menyenangkan, yang mengesalkan, komplit lah Pak ya. Nah ini juga ada pesan dan kesan dari kawan-kawan media untuk Pak Edi, kita juga tayangkan untuk Anda. Kalau saya sih menganggap beliau itu ya kayak teman sendiri, kayak saudara sendiri. Jadi waktu kita kepengen liputan gitu kita tinggal kontak, terus beliaunya juga terbuka juga. Jadi enak lah orangnya, bagus sih. Dia sosok yang memimpin yang bagus. Jadi Mas, dia sebagai wartawan kalau dikonfirmasi gampang lah. Pak Edi orangnya baik ya Mas, menurut saya loh. Kalau kita mau untuk wawancara udah dikontak, udah dihubungi, tinggal janjian sini. Pesannya jangan berubah, tetap seperti ini, tetap oke, sukses selalu gitu. Pesannya kan berjuang terus, semangat untuk bekerja. Pak Edi semoga sukses di tempat yang baru dan jangan lupa sama teman-teman media yang di Semarang itu. Ini kan sebentar lagi tugasnya Pak Edi akan bergeser dari Semarang kemudian kembali lagi ke Jakarta, jadi humas di sana yang kemungkinan juga di sana mungkin lebih rame ya di Daup 1, lebih kompleks masalahnya gitu ya, Lebih mumet lagi. lebih mumet ya merasakan itu. Persiapannya berarti gimana Pak untuk pindah ke sana? Ya persiapannya ya kita tetap kita persiapan kesehatannya, kita persiapkan diri juga. Ya, tetap yang jelas kita harus yang paling penting kita selalu ingat kepada yang di atas ya, kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, dan kita harus selalu dekat dengan keluarga karena doa dari keluarga ya, anak istri dan itu yang paling bagus lah ya, untuk mendoakan agar semua pekerjaan itu berjalan ya. Tentunya butuh dukungan dari teman-teman semuanya ya, teman-teman media baik di Semarang maupun di Jakarta. Tanpa dukungan dari mereka ya kita tetap nggak bisa eksis, nggak bisa bekerja. Dan itu ya yang kami siapkan ya tetap mental dan ya semangat. Tentunya kita harus semangat. Kalau kita semangat ya udah ya jalan terus. Jalannya akan enak gitu ya. Mungkin nanti di sana kita sering lihat Pak Edi di layar kaca. Karena di TV nasional di sana banyak banget beritanya. Nah, Pak Edi selama kemudian 1 tahun 4 bulan Pak Edi berada di Kota Semarang. Terkait dengan Kota Semarang ya, apa yang kemudian paling berkesan di hatinya Pak Edi sampai saat ini dan mungkin akan sulit untuk dilupakan? Semarang itu seperti apa sih Pak? Kota Semarang itu unik ya, luar biasa ya. Jadi semuanya ada di sini, ya. Semuanya ada di sini. Panasnya ada, Panasnya ada, bener. dinginnya juga ada. Dinginnya di Semarang atas. Kita datang di mana, di atas Semarang atas, Semarang itu sampai ke Bandungan, Ambarawa itu sudah dingin. Kalau kita ingin panas kita ada dekat pantai ke bawah itu sudah panas. Itu yang membuat lain daripada di daerah lain ya, wilayah lain, kota-kota lain. Kemudian di sini juga ada heritage-nya, banyak heritage seperti bangunan heritage seperti di dekat Semarang, Tawang itu yang bertalang, Lawang Sewu, ada Ambarawa itu yang sangat membuat saya dan keluarga saya ajak main ke sini untuk melihat semuanya itu, dan mereka juga sangat terkejut dan senang gitu. Dari mulut ke mulut mereka akan mengajak saudara dan teman-teman yang lain. Kulinernya gimana? Kulinernya waduh
sampai pusing saya kalau di kulinernya sampai pusing dan Makan terus, dan Ya. itu memilih yang mana ya? ya saya nasi goreng ya, nasi goreng Solo di sini makan tidak membosankan lah ya, makan nasi goreng. Kemudian selain itu juga ada ayam, itu ayam yang tidak ayamnya unik-unik ya. Ada ayam kampung, ada ayam pedas, dan itu beda-beda rasanya semuanya. Kemudian iwak manuk, ada iwak manuk ya, iwak manuk. Dan itu jarang ketemu di mana-mana kalau iwak manuk. Jadi wah, besar dan itu sambalnya luar biasa. Kuliner lainnya, waduh, udah nggak bisa gitu sampai pusing. Oke, baiklah. Nah, sahabat Semarang Extra, sekarang kita masuk di segmen Japa atau Jawab Cepat. Nah, di segmen ini Pak Edi harus menjawab pertanyaan saya dengan cepat, tanpa boleh kemudian apa ya gitu, nggak boleh, harus cepat gitu ya. Pertanyaan pertama untuk Pak Edi, kuliner favorit di Semarang apa? Iwak manuk. Cepet banget. Iwak manuk. Iwak manuk, kenapa suka iwak manuk? Ya enak. Saya pertama kali beli diajak teman-teman makan iwak manuk kan. Sampai sekarang saya ketagihan. Termasuk keluarga saya semuanya itu, kalau saya bawa ke Jakarta iwak manuk lagi. Kemudian pertanyaan kedua, tempat favorit di Semarang? Tempat favorit di Semarang, Lawang Sewu. Kenapa Lawang Sewu? Lawang Sewu ya unik ya, heritage ya, kemudian enak buat ngobrol ya sama teman-teman. Tapi siang hari kemudian malam hari juga asik juga ya, bisa melihat tubuh muda. Di situ juga banyak jajanan-jajanan. Lawang Sewu, nggak takut horor? Nggak ya? Karena sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada horor-hororan tuh, nggak ada ya? Nggak ada kesan horornya sekarang. Kesan horornya sudah hilang dan dibalut dengan nuansa yang kemudian luar biasa. Keren. Ya, ini keren ya, apalagi di situ juga dipakai untuk kantor kereta api ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Edi. Pak Edi, bisa disampaikan kepada kami satu kata yang menggambarkan sosok seorang Edi Kuswoyo. Ini satu kata aja, apa? Bersih. Bersih. Kenapa, dalam artian apa, Mas? Ya, kalau kita ruangan itu saya senang cinta bersih. Cinta rapi bersih. Jadi kalau misalkan ruangan itu bersih, apalagi toiletnya bersih, pasti semuanya itu ya suka aja. Jadi nyaman. Kalau sudah bersih itu, kita mau bekerja, mau ngapain aja kita nyaman aja. Tapi kalau kotor, ya salah tingkah terus ya. Tidak bisa melihat kotor sedikit. Oke. Nah, Pak Edi, ini sebelum pindah ke Jakarta, barangkali kemudian ada pesan untuk teman-teman yang ada di Semarang ini, di kereta api di Daup 4 ini yang ditinggalkan Bapak, dan juga pesan untuk teman-teman jurnalis yang biasanya kemudian sering bersinggungan dengan Pak Edi. Tetap semangat. Satu itu solid. Teman-teman Daup 4 itu semuanya solid, kompak, luar biasa ya. Lucu ya. Kemudian ada pressingnya juga, komplit semuanya seperti gadu-gadu. Kemudian ya terutama untuk pimpinan kami ya, Bu Wiwi itu sangat luar biasa, dengan Pak Tamsil juga ya, dengan Pak Tamsil Nur Hamidi sebagai deputi, duet yang kompak, duet yang solid, yang sehingga membangun saya untuk lebih dewasa lagi, lebih membuat saya lebih tahu semuanya ya, membuat saya lebih menjadi semangat ya. Luar biasa lah untuk teman-teman Daup 4 itu. Saya pasti akan merasakan kangen, ingin ketemu dengan mereka, kangen dengan mereka semuanya. Kemudian untuk teman-teman media, saya kagum dan luar biasa juga kepada teman-teman media, jempol ya, kompak, kerjasama bagus ya untuk teman-teman media, dan tidak ada di situ juga alhamdulillah kita tidak pernah ada konflik dengan mereka. Medianya luar biasa lah untuk teman-teman media Semarang maupun Jateng. Keren. Terima kasih. Iya.
banyak. Terima kasih banyak manajer Humas Daop 4 Semarang Bapak Edi Kuswoyo. Mudah-mudahan ini pesan saya dan juga teman-teman barangkali mewakili Pak Edi Kuswoyo nanti semakin sukses karirnya di dunia kereta api, semakin nanti dekat dengan keluarga, berarti semakin harmonis. Amin. Ya kan? Karena keluarganya di Depok ya. Amin. Terus kemudian nanti tidak melupakan kita semua yang di sini, teman-teman di Daop 4 Semarang. Saya akan Kontak-kontakan, mudah-mudahan tidak putus silaturahminya ya. Dan saya tutup sampai di sini. Kalian yang ingin kemudian memberikan saran siapa yang kemudian bisa saya hadirkan di Semarang Extra, atau kemudian ada ide liputan apa saja boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Saya Rahman Pratama pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Dadah. Halo Semarang Extra, saya Edi Kuswoyo, manajer Humas Daop 4 Semarang. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Semarang Extra. Audio Jungle.